Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1170 berjudul Opposite. Dan di poin pertama, melanjutkan adegan di chapter sebelumnya. Loki bertarung melawan Ragnir, dan di sana Harald mengatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang pernah memakan buah iblis legendaris itu karena selama ini Ragnir yang menjaganya. Lalu di poin berikutnya, Gaban menjelaskan cara melukai para makhluk abadi, di mana serangan harus dilapisi Housoukou no Haki, dan hal tersebut akan menimbulkan rasa sakit dan pula memperlambat pemulihan mereka, lalu terus serang tanpa henti sampai mereka tidak bisa bertarung lagi. Dan Gaban tahu cara ini karena Holy Neck sempat pernah beberapa kali mencoba menculik Shanks, namun selalu dikalahkan oleh Roger Pirate. Poin yang menarik. Lalu ya, diketahui pertarungan Loki dan Ragnir berlanjut, tapi keduanya sudah kelelahan dan kita bisa melihat palu Loki hancur dan Ragnir berubah menjadi tupai yang lucu. Dan di sana tupai itu menerima Loki dan membuka peti buah iblis tersebut. Lalu Loki memakannya dan kita bisa melihat Loki berubah. Tangan Loki berubah menjadi cakar, namun yang diperlihatkan hanya siluetnya saja. Kemudian pertarungan Loki dan Harald berlanjut. Wujud Loki masih belum jelas dan tetap ditampilkan sebagai siluet. Namun Loki bersama Ragnir dalam wujud Zoan Human-nya melancarkan serangan terakhir ke Harald dilapisi Housoukou Haki dan petir hingga menghancurkan Harald berkeping-keping. Dan spoiler sampai di sini. Yang mana ya, satu hal yang ingin ku katakan di sini adalah wow, peak chapter kali ini benar-benar peak. Dan seperti biasa ya, sebelum kita akhiri, kita akan membahas poin-poin spoilernya. Pertama, fix ya, dan stop pula bilang Loki itu tupai. Yang tupai itu adalah Ragnirnya, dan entah siapa yang membuat hoax tersebut. Dan yap, ini sesuai dengan yang kita bahas ya di pembahasan Hin. Harusnya yang tupai itu adalah Ragnir, karena di chapter yang lalu Ragnir bersuara kik kik kik, dimana itu suara tupai. Dan bukankah dari namanya sendiri Ragnir ini bisa dikatakan Ratatoskr Mjolnir? Lalu ya di chapter ini dikatakan kalau Ragnir bisa berubah ke wujud Zoannya. Jadi apakah kita curigai saat itu di video sebelumnya di mural ini kemana Ragnir pergi, kenapa Loki pakai tombak? Apakah itu artinya yang ini adalah Ragnir? Kemudian ya di poin berikutnya tentu saja yang paling menarik dan juga dipertanyakan itu adalah apa buah iblis legendaris Elbaf yang dimakan oleh Loki. Karena untuk sejauh ini tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, semuanya adalah siluet. Tetapi kita mengetahui kalau Loki itu memiliki cakar. Dan hal itu juga membingungkan kita karena pada dasarnya banyak hewan Nordik yang memiliki cakar. Di leak sebelumnya kita sempat tahu ada leaker yang mencoba mengatakan bahwa itu akan mengarah kepada Nighthawk. Tetapi hal yang sama juga tidak menutup kemungkinan kalau itu adalah Fenrir. Dan ya, pada akhirnya kita perlu raw-nya untuk memastikan setidaknya itu bentuk siluetnya seperti apa. Apakah lebih mengarah kepada Fenrir atau mengarah kepada Nighthawk? Namun menurut kalian untuk saat ini lebih mengarah kemana? Lalu hal yang tak kalah menarik di spoiler kali ini jelas itu adalah poin dimana ternyata Holy Neck berkali-kali menyerang Roger Pirate untuk menculik Shanks. Ya, ini menarik loh. Di satu sisi, pihak Holy Neck sangat tahu Shanks itu anaknya Garling. Dan dengan begitu pula mereka juga tahu kalau Shanks ini sempat berada di kapalnya Roger Pirate. Dan sekarang jadi menarik pula alasan Shanks tidak ingin ikut ke Locktail itu demi keuntungan bersama. Karena jika Shanks ikut ke Locktail, tentu saja Shanks bisa jadi mangsa empuk buat government. Dan Shanks tidak akan bisa bergerak seleluasa saat ini, bahkan mungkin mencegah buat government bertindak lebih lanjut.
Sementara itu, di satu sisinya, ini seperti menjelaskan kalau Holy Knight itu sangat fraud, sangat lemah. Di sana disebutkan berkali-kali kalau mereka mencoba mengambil Shanks tapi gagal, dan itu adalah sebuah bukti kepastian kalau Holy Knight itu lemah. Dan ini juga mengonfirmasi kapan dan di mana Gaban dan Summer bertemu sebelumnya, dan juga kenapa Summer sangat ketakutan ketika melihat Gaban. Ya, itu dia alasannya. Dan sekarang aku bertanya-tanya kenapa seorang dragon sangat ketakutan dengan Holy Knight. Why? Dan kemudian ya yang terakhir adalah poin di mana serangan Loki di sini. Loki di akhir chapternya atau di akhir spoiler tadi ya membuat Harald hancur berkeping-keping. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan menjadi akhir dari segalanya ataukah Harald tidak bisa regen lagi? Nah, jika tidak bisa regen lagi, berarti seperti yang dibilang Gaban, tekan pengguna immortality dengan haki raja sampai mereka tidak bisa bertarung lagi. Dan menariknya, Loki bisa melakukannya dalam satu sekali serangan. Itu artinya jumlah yang dilancarkan Loki itu benar-benar edan sampai bisa membuat seorang immortality tidak bergerak lagi. Dan pertanyaannya, ini kekuatannya berasal dari mana? Apakah dari buah iblis tersebut atau ada mekanisme lainnya atau hanya pure dari haki raja? Namun seharusnya ini akan berkaitan dengan ucapan Loki sebelumnya kepada Gaban bahwa ada semacam kekuatan yang tidak bisa Loki jelaskan yang bisa mengatasi masalah itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan ingat ya, di sini Loki ada serangan petirnya. Nah, menurut kalian petir itu dari mana? Apakah dari Fenrir atau daripada Nighthawk yang dikabarkan sebagai Thunder of God dalam cerita Elbaf ini? Dan jika ternyata buah iblis Loki adalah Nighthawk, di sini sebenarnya diriku sudah punya skrip untuk dibahas hari ini, cuman spoilernya keburu keluar. Jadi kita akan tunda dulu teori soal Nighthawk tadi itu ya, karena juga kita harus memastikan ini emang Nighthawk atau Fenrir. Karena jika Nighthawk, semuanya akan jadi make sense kenapa Loki bisa menginjak-injak pengguna immortality. Tapi ya, kita tunggu saja raw-nya dulu ya untuk membahas soal itu. Dan ya, sekian pembahasan spoiler kali ini, dan selebihnya atau berikutnya paling informasi saja ya. Seperti sudah ada magazin Arc Elbaf di mana kita bisa melihat informasi Mugiwara Ichimi di Arc Elbaf atau bahkan mereka seperti Gap ini di God Valley. Cuman sepertinya ya kita akan membahasnya di next video karena sepertinya cukup panjang. Lalu, hal menarik lainnya itu adalah Mr. Beast join Nakama. Ya, sepertinya Mr. Beast keracunan One Piece ya setelah dibujuk oleh Icehouse. Dan bahkan Mr. Beast sampai membuat profil picture-nya menjadi Luffy Sencho. Dan ya, itu deh pokoknya.